Jangan mentang-mentang kuat dan punya jabatan dan punya pangkat tinggi, Anda sombong dan kita sombong menghadapi materi ujian yang Allah berikan. Karena semua materi ujian adalah memang Allah berikan untuk mengangkat derajat kita. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beristighfar. Kita wajib mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib minta dibersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada hari ini ujian masih ada di tengah-tengah kita. Materi ujian masih ada di tengah-tengah kita. Dan tidak akan pernah berhenti ujian tersebut. Jangan gunakan kekuasaan untuk menyelesaikan materi ujian yang Allah berikan. Jangan gunakan kekuatan fisik untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Jangan angkuh dan sombong. Jangan belagu. Jangan mentang-mentang kuat dan punya jabatan dan punya pangkat tinggi, Anda sombong dan kita sombong menghadapi materi ujian yang Allah berikan. Karena semua materi ujian adalah memang Allah berikan untuk mengangkat derajat kita. Allah firmankan di surat yang sangat populer di tengah-tengah kita dan orang tua kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian
Dia yang menjadikan kematian buat kita, dan kita semuanya pasti akan ke sana. Pertanyaannya, apa yang kita siapkan untuk ke sana? Keangkuhan, kesombongan, tidak taat dengan aturan, melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Seberapa kuat kita dengan api neraka? Na'udzubillah. Jangan pun api neraka yang ada di sana, api yang ada di dunia saja kita sudah sangat menakutkan dan mengerikan. Kita lihat dan kita saksikan bagaimana apabila terjadi kebakaran. Allahu Akbar. Hadapi yang namanya ujian dari Allah dengan penuh tawakal, dengan penuh pasrah. Tentunya kepasrahan ini diwujudkan dengan dua dimensi. Pertama adalah berdoa. Berdoa tempatnya di mana? Fi kulli makan wa zaman. Kapan waktunya? Fi kulli makan wa zaman, di semua tempat dan di semua kesempatan. Kita berdoa minta kepada Allah agar musibah, agar wabah, agar bencana, agar berbagai macam materi ujian ini Allah berikan kemudahan kepada kita dan kita mampu menyelesaikannya dengan baik dan tuntas. Bukan Anda lawan yang namanya ujian itu. Bukan kita lawan, tapi kita selesaikan dengan cara Allah, karena materi ujiannya dari Allah. Siapa yang bisa mendeteksi yang namanya virus? Siapa yang bisa melihat dengan mata telanjang yang namanya virus? Dengan sangat mudah dia menyebar. Walaupun kita pakai masker. Masker perlu kita pakai. Tetapi doa dan tawakal adalah lebih daripada masker dan protokol kesehatan yang dianjurkan. Memang itu perlu kita usahakan karena itu bagian daripada ikhtiar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan jaminan keselamatan. Allah yang akan memberikan jaminan keselamatan dari berbagai macam virus dan bakteri. Makanya di samping kita bermasker, melakukan social distancing, melakukan cuci tangan, dan seterusnya. Tapi yang paling penting dari itu semuanya adalah kita tidak boleh menjauh dari yang punya virus. Kalau Imam Ghazali menggambarkan bagaimana kita menghadapi herder yang begitu ganas, anjing yang galak, anjing yang ganas. Kalau kita lari akan diterkam, kita sambit dia akan menerkam kita dan akan melawan kita. Tapi hendaknya kita harus kenal siapa yang punya herder tersebut, siapa yang punya anjing galak tersebut. Dengan mudah kalau kita kenal dengan yang punya anjing galak tersebut, maka saat kita lewat yang punya sangat mudah untuk menjinakkan yang namanya anjing galak tersebut. Tapi dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita, anjing akan melawan habis-habisan. Kalau kita lawan, dia akan melawan habis-habisan. Demikian pula berbagai macam wabah dan musibah, berbagai macam virus dan bakteri. Mereka pasti selalu ada di tengah-tengah kita. Cuma kita harus kenal dengan yang punya virus dan punya wabah. Jangan sok kuat dengan duitnya. Jangan sok kuat dengan pangkat dan derajatnya. Jangan mentang-mentang jenderal. Apa artinya jenderal di mata virus? Semuanya takluk dan tunduk, tidak berani keluar. Kenapa? Karena virus sangat mudah bertebaran kemana-mana. Makanya selalu kita minta kepada Allah, wiridan kita, doa kita, hiziban kita, ratiban kita, zikiran kita bukan sebatas malam Jumat dan di tempat masjid dan mushola kita, tetapi kita bawa kemana saja, di mana saja, kapan saja. Kita gunakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah.
Tawakal adalah sebuah keniscayaan dan keharusan buat kita dalam menghadapi berbagai macam materi ujian. Kita berdoa, la yarudul qadar ila asnan, tidak ada yang bisa merevisi takdir Allah kecuali dua. Ad-du'a wal birru, pertama doa, yang kedua adalah berbuat baik. Berdoa, ya. Lewat ibadah salat, ya. Dan lewat doa-doa yang formal lainnya kita bisa laksanakan di mana saja, termasuk di kendaraan kita, di kantor kita, di rumah kita, di perjalanan kita, di alat transportasi kita, di media alat komunikasi kita. Kita hendaknya selalu menggunakan doa dan doa. Bahkan saat kita mau pakai baju yang kita beli dari pasar, sebelumnya kita cuci, kemudian kita gosok dan kita baca doa, Allahumma inni as'aluka khaira ma fihi ma fi hadzal thawb wa khaira ma fihi. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang ada di dalam baju ini dan kebaikan-kebaikan yang ada dibuat di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal thawb wa syarri ma fihi wa syarri ma suni'alahu. Allahu akbar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari baju ini, dari baju ini dan kejahatan yang ada di dalamnya, keburukan yang ada di dalamnya, dan termasuk orang-orang yang membuatnya memang untuk merusak jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah, maka berbagai macam kejahatan, berbagai macam keburukan tidak akan pernah menimpa kita kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat firman Allah di surat yang cuma 3 ayat. Surat Al-Kautsar. Surat yang sangat sederhana, 3 ayat saja. Apa yang kita lihat? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau wahai Rasulullah, dan tentunya kepada kita, nikmat yang begitu banyak berlimpah ruah. Oksigen yang kita hirup setiap saat. Nitrogen yang kita hirup setiap saat. Udara yang kita pakai bernapas setiap saat. Hari-hari ini begitu terasa mahalnya dan sulit didapatkan di rumah-rumah sakit. Luar biasa mahalnya. Itu nikmat Allah. Allah berikan kepada kita begitu banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau baca dan kau perhatikan nikmat Allah yang ada dalam jiwa ragamu? Luar biasa. Kemudian setelah Allah berikan nikmat yang begitu banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang diberikan pada kita, tidak akan mampu kita menghitungnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Bagaimana ucapan terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan, yang nanti bentuk tawakal kita? Fasalli li rabbika, maka sholatlah kalian karena Tuhanmu yang telah memberikan rizki, yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan begitu mahal sesuatu yang kita terima setiap detik, setiap saat. Allahu Akbar. Makanya kalau ada manusia sombong, manusia angkuh, manusia mentang-mentang, manusia merasa hebat dan merasa punya kekuasaan, dia adalah manusia yang bodoh dan bodoh. Manusia yang tidak tahu diri, tidak membaca nikmat Allah yang ada pada dirinya. Allahu Akbar. Setelah kita mendapat nikmat yang begitu banyak, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, karena sholat al-lugatan, sholatul lugatan ad-du'a. Sholat menurut tinjauan bahasa adalah kumpulan dari doa. Berdoa. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita mau makan cuci tangan. Setelah makan cuci tangan, mau makan setelah cuci tangan baca doa. Selesai makan kita ucapkan doa. Allahu Akbar. Makanya itu senjata yang diberikan oleh Rasulullah dan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad SAW. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa bukan disimpan dibungkus dan tidak disimpan dan dibawa cuma seminggu sekali. Doa adalah senjata dibawa terus kemana saja, di mana saja senjata harus kita bawa agar musuh-musuh, agar orang-orang jahat, agar makhluk-makhluk yang jahat
paling tidak berani mengganggu kita, termasuk makhluk-makhluk virus dan bakteri yang katanya ganas, tidak akan bisa berbuat apa-apa pada saat kita membawa senjata. Apa senjata kita? Doa. Fasolli, solatlah. Karena solat apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatabatun bitaslim. Itu solat, sejumlah perkataan doa dan perbuatan merupakan ketundukan kita kepada Allah, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam Allahu Akbar. Ketika assalamualaikum adalah merupakan doa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan tercurah untuk Anda wahai orang-orang Islam yang sholat. Imam memberikan salam, lalu kita pun memberikan salam untuk kita semuanya. Subhanallah. Makanya tidak lepas dari doa. Jangan takut. Kalau kita takut dengan materi ujian, tidak akan bisa selesai materi ujian. Materi ujian hadapi dengan terus berdoa dan berdoa, sholat dan sholat. Setelah kita sudah berdoa dan sholat, kita diberikan nikmat begitu banyak. Wanhar, berkorbanlah Anda. Pesan pertama, kita diminta oleh Allah untuk banyak berbuat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Di antaranya tentunya rizki. Di antara rizki adalah uang. Di antara uang adalah yang bisa kita beli hewan korban, berupa sapi kah, berupa kerbau, berupa kambing. Luar biasa. Wanhar. Nikmat Allah sudah diberikan sehat, kuat, cerdas, terampil. Pakai untuk menjemput rizki Allah berupa pembuatan hewan, kandang ternak, yang kemudian kita isi dengan hewan ternak. Kalau sudah hewan ternak kita punya, kita bisa berzakat dan bisa berkorban. Bagaimana mau berkorban kalau kita tidak punya? Makanya salat habis berdoa jangan tidur. Habis berdoa adalah kita berbuat. Apa yang kita lakukan, pada akhirnya kita untuk berkorban untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang tidak mau berkorban untuk agamanya, untuk negaranya, siap-siap akan jadi korban pada saatnya negara ini akan hilang dari tengah-tengah kita dan dari tangan kita. Mereka akan datang berduyun-duyun mengambil berbagai macam pulau yang ada, berbagai macam provinsi yang ada, berbagai macam wilayah-wilayah yang sangat strategis dan subur. Untuk itu kita berkorban. Korbankan pikiran kita, bagaimana kita pikirkan negara, agama, bangsa ini tetap utuh dan terkendali keamanannya. Jangan sampai justru kita merongrong dan merusak dan menghancurkan negara kita sendiri. Fasalli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Pada hari ini tentunya korban yang sangat dianjurkan, korban yang memang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Di saat ini beliau berkorban 1000 ekor onta. Di saat ini Nabi kita berkorban 100 ekor onta. Pertanyaannya, berapa kita korbankan dari rizki yang kita dapatkan untuk kepentingan agama kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Idul Adha, hari raya korban, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita masih tetap bisa berkorban. Kita masih tetap bisa mengeluarkan rezeki kita, kita korbankan rezeki kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mm-hmm.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmuka wa khatta bi qalamuka wa ahsa kitabuka wa radallahu an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma damir a'dal islam a'dal muslimin fi kulli makan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa na'udzubika minal dzuzab wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika min sayil asqam wal amrad. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma anta syafi la shifan illa shifa'uka ishfi amradana wa amrada man awsana bidaina wa amradal muslimina ajma'in shifaan ajilan shifaan min ghairi saqamin shifaan la yughadiru saqaman wala alama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan an baladina hadhihi khasah anil dan muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum. La haula wa la quwwata illa billah.